Halo keluarga kita, kembali lagi bersama kami di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita dalam acara Info Sehat RSAB Harapan Kita. Nah, kita hari ini tuh akan membahas pastinya ya mengenai edukasi kesehatan bersama salah satu dokter kesayangan yang ada di RSAB Harapan Kita. Nah, hari ini saya sudah ditemani nih oleh dokter senior kita dalam bidang bedah anak. Ya, di sebelah saya ini sudah ada Dr. Alexandra, SPB, SPBA, subspesialis DAK, yaitu spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak. Nah, hari ini kita tuh akan membahas dua topik sekaligus ya dok ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai stoma pada anak, dan topik yang kedua yaitu short bowel syndrome. Nah, yang pertama nih kita akan langsung bahas mengenai stoma pada anak dulu ya dok. Nah, sebenarnya tuh stoma pada anak tuh apa sih dok? Ya, jadi stoma pada anak itu adalah lubang untuk pembuangan kotoran sementara pada anak yang dibuat melalui operasi karena berbagai mungkin ada beberapa penyakit yang menyebabkan dia harus stoma. Oh, gitu. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah lihat ada anak-anak yang dengan ada lubang di perutnya yang kelihatan ususnya keluar dari situ. Nah, itu lubang sementara untuk pembuangan kotoran. Itu yang disebut dengan namanya stoma pada anak. Itu namanya stoma ya dok. Nah, itu karena adanya suatu permasalahan ya dok. Nah, biasanya itu kalau permasalahannya karena ada apa aja tuh dok? Banyak penyebabnya. Yang paling sering kita lihat misalnya anak-anak yang tidak punya lubang anus. Nah, anak tidak punya lubang anus itu dibuatkan lubang pembuangan sementara di dinding perut. Sampai nantinya akan ada beberapa operasi tahapan, dan yang terakhir adalah stoma itu ditutup kembali, dimasukkan ke dalam perut sehingga buang air besarnya sudah lewat bawah. Penyakit yang lain lagi adalah misalnya anak-anak dengan yang disebut penyakit Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung itu adalah tidak ada saraf di usus besar bagian bawah sehingga usus besarnya tidak bisa bekerja. Untuk itu akhirnya menjadi kembung. Nah, untuk supaya anaknya tidak kembung dibuat lubang sementara di dinding perut yang namanya stoma. Nah, kedua hal ini biasanya kita sebut sebagai kolostomi. Kolostomi itu artinya stoma pada usus besar atau pada kolon. Nah, stoma ini tidak hanya pada pada usus besar saja. Stoma bisa juga dibuat pada usus halus. Usus halus itu kan terbagi dua, usus halus bagian atas yang disebut namanya ileum, usus halus bagian bawah yang disebut namanya ileum. Kalau yang pada ileum disebut ileostomi, kalau pada ileum disebut ileostomi. Biasanya dibuat pada kelainan-kelainan bawaan anak yang misalnya disebut dengan atresia. Atresia itu artinya usus bagian atas dan bagian bawahnya nggak nyambung. Gitu. Atau pada keadaan lain juga bisa disebut misalnya pada usus buntu bocor yang kemudian menyebabkan kebocoran pada daerah dekat usus buntunya, kita buat ileostomi. Jadi banyak penyebabnya. Nah dari penyebab-penyebab itu semuanya itu memang berdasarkan kelainan dari lahir ya dok ya? Ada yang kelainan dari lahir, ada juga yang tidak. Oh gitu. Nah biasanya yang menyebabkan terjadinya hal itu tuh apa sih dok? Kelainan bawaan, kalau di anak kan kelainan bawaan itu banyak. Ada yang misalnya bentuknya atresia atau Hirschsprung atau atresiani, itu dari lahir sudah ketahuan. Tetapi kalau yang lain seperti invaginasi, kemudian appendix perforasi, usus itu bukan dari kelainan bawaan. Itu tidak didapat anak yang setelah besar. Didapat setelah besar. Nah biasanya berarti kalau misalnya si kecil ya dok, misalnya sudah terdiagnosa dari lahir bahwasanya memang ada kelainan tersebut. Nah biasanya dilakukan tindakan dengan pembedahan yang disebut dengan kolostomi itunya ya dok, dengan adanya kolostomi itu. Nah biasanya itu dok apa ya dok, maksudnya penyebabnya dok, penyebab sampai akhirnya diputuskan oke kita buat kolostomi deh gitu. Nah itu apa dok? Sebetulnya kalau di anak-anak di neonatus, terutama yang anak di bawah umur 1 bulan yang baru lahir itu ketahuan ada kelainan, itu tergantung klinis dan diagnostiknya. Kalau pada anak-anak kelainan dengan tidak ada lubang anus, kita buat yang namanya kolostomi. Itu lubangnya di usus besar. Kemudian kalau pada anak dengan atresia di usus halus, itu bisa dibuat namanya ileostomi atau dia ileostomi. Itu dua-duanya di usus halus. Kalau ditanya penyebabnya apa? Kenapa kok bisa atresia? Kenapa bisa tidak ada lubang anus? Atau kenapa dia bisa Hirschsprung? Sampai sekarang agak susah menelusurinya karena 9 bulan ibu hamil itu kan manipulasinya banyak. Yang sekarang kita sedang lakukan di dunia bedah anak itu
kita sedang coba manipulasi ke binatang percobaan kalau ini jadi apa, kalau ini jadi apa. Jadi saya belum bisa sampaikan kira-kira kenapa sih kok bisa jadi atresia. Hanya sekarang itu kan dengan kemajuan teknologi dari USG pada masa kehamilan, kita sudah bisa memprediksi kira-kira ini apa ini kelainan apa yang akan muncul di setelah lahir. Nah, itu ya memang agak sulitnya karena memang ini bawaan ya dok ya, misalnya kelainan yang memang sudah terjadi pada saat mungkin si janin dalam pembentukan ya dok ya. Jadi memang sulit untuk diidentifikasi ya dok ya penyebabnya apa dan segala macamnya. Nah, selama kan itu kan tadi kan adanya tindakan pembedahan ya dok ya. Nah, dokter sendiri sebagai dokter bedah ketika melakukan pembedahan tersebut atau pembuatan kolostomi itu tersebut dok, biasanya tuh sering ada indikasi atau misalnya proses apa gitu dok saat pembuatan kolostomi itu? Kolostomi selalu kita pilih usus yang mana atau kita tempatkan usus yang mana sebisa mungkin sebagian besar ususnya bisa kita pakai. Oh gitu. Artinya supaya anak ini bisa dapat penyerapan makanan yang baik, nutrisinya baik sehingga anaknya tetap bisa tumbuh. Jadi kalau kita lihat di anak-anak yang dengan kolostomi kan anaknya nggak bermasalah, kalau lari main-main saja. Dan makanan pun tidak khusus kalau untuk anak-anak dengan kolostomi. Tetapi untuk anak-anak nantinya dengan ileostomi atau ileostomi yang adanya di usus halus, nah itu ada perhatian nutrisi-nutrisi tertentu yang harus kita berikan. Gitu. Jadi memang tetap ya dok, treatment yang diberikan itu memang harus sesuai dengan diagnosanya dulu ya dok. Apa? Yang di usus besar kah, di usus halus kah gitu kan. Ya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita udah ngomongin masalah kolostomi nih dok, untuk si kecil yang sudah memang mempunyai kolostomi, itu kan kata dokter kan adanya di perut ya dok ya. Nah, itu biasanya itu perawatannya itu seperti apa dok? Apakah ada kekhususan tersendiri atau gimana? Sebetulnya perawatan kolostomi tidak sesulit yang dibayangkan. Saya suka sampaikan ke orang tua yang anak dengan kolostomi, Bu, jangan dilihat susahnya. Iya betul ya. Kemungkinan perawatannya tidak terlalu sulit. Apalagi sekarang kan sudah banyak beredar alat-alat kantong kolostomi itu. Jadi ada yang bisa pakai kantong kolostomi bag biasa yang banyak beredar dijual. Atau kalau tidak biayanya cukup mahal pun kita bisa pakai plastik biasa. Gitu. Ada yang menggunakan plastik biasa, terus kemudian ada yang membuat kantong ikat pinggang menyerupai cincin, kemudian dikasih plastik, ada juga yang seperti itu. Jadi kita selalu sampaikan bahwa yang penting prinsipnya dicapai adalah bahwa feses bisa ditampung dan dinding perut tidak iritasi. Caranya mau pakai apa? Silahkan. Gitu. Nah, kan tadi kan dokter bilang berarti kan dalam perawatannya tuh untuk bagnya sendiri ya dok ya, itu bisa banyak alternatif yang bisa digunakan. Nah, itu apakah nanti bisa mengundang infeksi atau gimana nggak dok? Bisa terjadi gitu nggak dok? Yang selalu harus kita perhatikan adalah bukan infeksi dari ususnya, tetapi lebih ke iritasi di dinding perutnya. Gitu. Karena kalau kantong itu bisa menampung semua feses, artinya feses tidak akan mengiritasi dinding perutnya. Tetapi kalau sebagian dari feses itu masih kena dengan dinding perut, artinya itu yang akan membuat iritasi di dinding perut. Dan iritasi di dinding perut itu sakit buat anak. Cukup perih. Gitu. Iya, itu karena memang ususnya yang dikeluarkan ya dok. Ya, kotorannya yang karena alirannya kan aliran keluar, jadi menurut saya agak kecil kemungkinannya infeksi dari luar itu masuk ke dalam usus sana. Nah biasanya dok, tapi pernah nggak sih dokter tuh menangani atau mungkin pernah menemukan pasien-pasien dengan kolostomi ini terus ternyata mungkin apakah entah ada indikasi misalnya ada pendarahan atau bagaimana tuh dok? Kolostomi itu bisa saja terjadi pendarahan, tetapi kalau kita harus lihat pendarahan ini berasal dari dalam ususnya kah, dari dalam usus, atau pendarahan itu hanya di usus yang di luarnya itu saja. Contohnya begini, kalau yang pendarahan itu dari dalam usus, dia kan akan fresh ya, darah keluar merah, merah semua, dan darahnya nggak berhenti terus keluar terus. Itu yang dari dalam ya dok ya? Itu kalau darah itu dari dalam. Tetapi kalau pendarahan itu
bercampur dengan feses, dengan kotoran atau dengan cairan, ada kemungkinan pendarahan itu adalah dari dinding di luar. Jadi kalau misalnya ini kolostomi begini, kalau pendarahan itu dari dalam begini, itu mungkin saya pendarahan dari dalam, tapi yang keluar ya hanya darah aja. Gitu. Tapi kalau perdarahan itu dari luar di dinding stomanya, itu bisa bercampur dengan feses, dengan kotoran, gitu. Itu bisa seperti begitu. Nah, pendarahan dari dalam biasanya akan terus, ya. Tetapi kalau pendarahan dari luar itu hanya sebentar, misalnya. Hanya sebentar, terus kemudian dia berhenti sendiri. Gitu. Berarti otomatis gitu ya, Dok ya? Ya. Nah, kenapa bisa pendarahan dari luar? Biasanya gesekan dengan kantong. Karena memang gerak ya, Dok, sekecilnya. Bisa saja gesekan dengan kantong. Itu menyebabkan lecet atau di daerah stomanya, sehingga ya pendarahan ada bisa, tapi dia nggak akan lama, dia akan berhenti lagi sendiri. Gitu. Apalagi kalau pada anak-anak dengan yang trombositnya rendah, kadang-kadang pendarahan dari situ bisa agak lama, tetapi menurut saya bukan pendarahan aktif yang terus keluar. Nah, karena kita bisa bantu dengan ditekan, dia akan bisa berhenti. Oh gitu. Jadi masih kalau untuk pendarahan yang di luar itu memang penanganannya bukan sesuatu yang indikasi yang serius ya, Dok ya. Karena memang ibarat kata itu adalah hal wajar yang biasa mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien dengan kolostomi ya. Komplikasi yang mungkin muncul pada anak dengan stoma. Oh iya, dengan stoma. Karena beberapa orang tua pasien yang kontrol ke saya juga ada yang bilang, dokter kemarin pendarahan dari mana Bu? Dari luarnya aja sih, tapi terus berhenti sendiri. Oh iya. Nah, kalau pendarahan yang dari dalam usus terus keluar darah banyak, kita harus cari penyebabnya apa ini. Nah, itu baru indikasi yang cukup gawat ya, Dok ya, karena kita harus cari penyebabnya apa. Oke, nah jadi gitu ya Bunda ya. Mengenai pembahasan mengenai stoma pada anak, dan itu ternyata jenisnya banyak, terus juga ragamnya juga banyak. Dari usus mana dulu nih, kata Dr. Alex jelasin, dan cara penanganan dan perawatan tentang stoma pada anak juga. Oke, nah topik pertama kita udah selesai bahas nih dan kupas tuntas sama Dr. Alex, tadi udah dijelasin, dijabarin apa yang namanya stoma pada anak itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik kedua kita ya, Dok ya, yaitu mengenai pembahasan mengenai short bowel syndrome atau usus pendek ya, Dok ya. Ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia mungkin sindroma usus pendek. Sindrom usus pendek. Nah, mungkin ayah bunda semua tuh pada masih awam nih, Dok ya, tentang kita singkatnya SBS ya, Dok ya, short bowel syndrome ini. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, short bowel syndrome itu? Baik, jadi short bowel syndrome itu kalau di bahasa Indonesia kan lebih mudahnya disebut sebagai sindroma usus pendek. Gitu. Betul. Nah, karena usus pendek ini akhirnya menyebabkan bahwa tubuh itu ketidakmampuan usus secara fungsional untuk menyerap, mendukung adanya nutrisi di dalam tubuh dia. Karena ususnya itu pendek, jadi dia nggak bisa tuh menyerap gitu. Nutrisi yang masuk gitu ya. Keadaan-keadaan ini bisa disebabkan oleh karena penyakit, bisa juga disebabkan karena proses operasi. Karena proses operasi itu dilihat ususnya itu sisanya seberapa panjang. Nah, karena ususnya itu hanya pendek, sehingga dia tidak bisa menyerap mikronutrien, tidak bisa menyerap protein, tidak bisa menyerap energi, sehingga cairan yang keluar itu banyak. Gitu yang disebut dengan namanya high output. Berarti cairan yang keluarnya memang banyak. Gitu. Terlalu berlebih gitu ya, Dok. Ya, jadi misalnya di anak umur sebulan itu sudah bisa minum sampai 100 cc. Kalau di anak normal dia bisa menyerap cairan, tapi kalau di anak dengan short bowel syndrome minum 100 cc ya keluar lagi. Keluarnya 100 cc juga bisa jadi gitu. Ya, karena ususnya tidak bisa menyerap gitu. Oke, kan tadi kan dokter udah nyinggung nih bahwasannya short bowel syndrome ini bisa terjadi karena suatu penyakit dan juga memang adanya tindakan suatu operasi ya, Dok. Nah, biasanya Dok, kalau untuk karena penyebabnya dari suatu penyakit itu sendiri, itu biasanya karena penyakit apa ya, Dok? Ya, baik. Kalau kita lihat secara anatomi normal ya, panjang usus halus di anak-anak neonatus itu kira-kira sekitar 300 cm ya, bisa 300 cm, bisa sekitar antara 2 meteran gitu. Nah, kalau usus pendek itu dia hanya kurang dari setengahnya yang bersisanya. Nah, penyebab yang paling sering pada anak-anak biasanya karena adanya operasi misalnya pada atresia usus halus yang terjadi di usus halus bagian awal, itu bagian atas, sehingga
si penyerapan itu belum terjadi di situ. Nah, kemudian usus halus itu dibikin jadi stoma, dikeluarkan. Karena katakanlah tidak mungkin menyambung usus yang satu sebesar begini, yang satunya sebesar gini. Artinya kan nggak mungkin kita sambung. Akhirnya dikeluarkan yang namanya yeyunostomi. Nah, pada yeyunostomi itu yang akan keluar ya cukup banyak, sehingga itu yang disebut dengan namanya short bowel syndrome. Nah, penyakit yang lain yang bisa lagi misalnya meconium ileus. Meconium ileus itu adalah si kotoran pada bayi itu padat. Pada bayi baru itu kotorannya padat sehingga alirannya tidak bisa aliran ke bawah, hingga yang dari atas dia berhenti dan menyebabkan usus diantesnya jadi lebar. Nah, itu juga tergantung lokasinya di mana, apakah di yeyunum ataukah di daerah iliumnya. Kalau di daerah ilium kemungkinan sembuhnya lebih besar, lebih prognosanya lebih bagus. Tapi kalau di daerah yeyunum yang lebih ke atas, apalagi hanya tinggal sekitar berapa senti itu lebih sulit. Nah berarti ini merupakan suatu mungkin penyakit yang memang terjadi karena sudah adanya penyakit lebih dahulu ya dok ya, makanya jadi kalau tadi dokter jelasin kan short bowel syndrome ini terjadi karena memang ada tindakan terlebih dahulu di mana memang ususnya memang sudah bermasalah ya dok. Nah aku tuh sempat baca-baca sedikit ya dok tentang kasus short bowel syndrome ini, katanya tuh si kecil mungkin ya dok yang akhirnya menderita short bowel syndrome ini biasanya itu akan mengalami gejala-gejala lain nih dok. Dan biasanya itu gejala-gejala lainnya apa sih dok? Jadi gejala yang sering muncul pada anak dengan short bowel syndrome, kalau cairan banyak artinya kan nggak bisa diabsorpsi makanannya, mulai timbul namanya malabsorpsi. Nah, karena cairannya banyak keluar, high output, dia jatuh akan dalam dehidrasi. Nah, karena dehidrasi itu akhirnya keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dia akan mulai terganggu. Nah, karena penyerapannya tidak ada, artinya protein yang diserap tidak ada, mulai muncul nanti namanya mudah infeksi, daya tahan tubuhnya turun, mudah infeksi. Yang pada fase-fase belakangan mungkin akan mulai muncul gangguan pada hatinya. Oh gitu. Jadi panjang ya dok ya? Banyak. Jadi mulai kuning, nanti anaknya mulai kelihatan kuning. Gitu. Jadi ini proses-proses ini ya akan memperberat keadaan anaknya. Gitu. Nah, kan tadi kan dokter bilang ya tidak adanya penyerapan usus yang maksimal ya dok ya, yang optimal gitu. Nah, itu sampai bisa menyebabkan gizi buruk juga ya dok atau gimana? Iya, di ujung-ujung akhirnya komplikasi yang mungkin muncul kan banyak. Komplikasi di awal-awal biasanya anak itu akan diare, terus gangguan elektrolit, gangguan cairan gitu ya. Nah, lambungnya juga kadang-kadang hipersekresinya banyak. Nah, pada fase-fase akhir mulai muncul tuh komplikasi metabolik. Terus anak ini kan harus dapat tunjangan nutrisi terus. Karena kalau dia minum itu akan keluar banyak, akhirnya nutrisinya via infus, ya cairan, nutrisinya semua lewat situ. Nah, TPN itu juga yang disebut namanya TPN, total parenteral nutrisi itu bukan tanpa resiko. Kemungkinan infeksinya masih ada. Nah, karena penyerapan itu nggak bagus terus, akhirnya anaknya jatuh dalam gizi buruk. Nah, memang short bowel syndrome bukan hal mudah dan akan melibatkan banyak dokter untuk menangani kasus-kasus begini. Jadi benar-benar indikasi ya dok, karena memang dari usus itu ya udah jadi nyebar indikasinya kemana-mana ya dok ya. Nah, kalau untuk short bowel syndrome ini dok, biasanya tuh pengobatannya itu apa aja nih dok? Selain ya pasti kan yang tadi dok masalah pemerhatian nutrisi dengan cairan TPN itu, walaupun pasti akan ada efek sampingnya lagi. Nah, selain itu apa lagi tuh dok? Yang penting sebetulnya untuk strateginya, strategi pada pengobatan anak short bowel syndrome itu dia harus replacement. Replacement itu artinya mengganti cairan yang hilang, kemudian memperbaiki elektrolitnya. Yang kedua adalah mengincrease absorption, artinya bagaimana dia bisa menyerap lebih banyak cairan yang diberikan. Caranya pakai apa? Dengan memperlambat susu yang ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi anak tidak minum via mulut langsung ya. Jadi akan lebih mudah kan di drip namanya. Pakai drip ya dok. Jadi diteteskan, kalau di drip itu akhirnya
perjalanannya kan akan lambat. Kalau perjalanannya akan lambat, transit time di ususnya kan akan lama. Kalau transit time di ususnya akan lama, akan menyebabkan dia ada waktu tuh untuk diserap. Oh gitu. Kalau dia minumnya langsung banyak ya kayak numpang lewat. Jadi nggak sempat tidur. Nah, yang ketiga dia harus adaptasi. Adaptasi usus itu bagaimana dia bisa beradaptasi dengan keadaan short bowel syndrome ini. Nah, hal-hal seperti ini akan menyebabkan anak itu menggunakan dapat asupan nutrisinya dari infusnya kan pasti dalam jangka waktu lama. Kemudian nanti ada obat-obatan tertentu yang akan diberikan. Gitu. Jadi ini merupakan kalau untuk si kecil yang memang menderita short bowel syndrome ini ya memang treatmentnya seperti itu ya dok ya. Tidak instan ya dok ya ternyata ya. Prosesnya lama dan perlu waktu juga pastinya. Nah dok, kalau misalkan ibarat kata mungkin bisa dikatakan short bowel syndrome ini ya bisa dibilang ya akan terus begitu kan ya dok. Tapi ada gak sih dok treatment khusus yang misalnya apakah ada proses pembedahan lagi ya untuk bisa mengurangi gitu dok short bowel syndrome itu? Sebetulnya short bowel syndrome itu kan operasi yang dilakukan sebelumnya itu hanya operasi antara saja. Operasi antara untuk memperbaiki supaya ususnya tidak terlalu lebar. Nanti akan ada tahapan operasi yang kedua menyambungkan antara yang atas dengan yang bawah. Gitu. Sehingga seluruh anatomi dari saluran pencernaan itu akan kembali normal. Diharapkan kembali normal, walaupun mungkin kita nggak bisa optimal seperti anak-anak yang lain karena anak dengan short bowel syndrome kan sudah punya komplikasi-komplikasi yang lain. Nah biasanya nih dok, kalau misalkan setelah melakukan tindakan-tindakan itu nantinya tuh masalah gizinya kan ya dok, kan tadi karena kata dokter sampai nanti akhirnya ada sampai gizi buruk ya, jatuh dalam gizi buruk. Terus tadi juga dokter bilang ada komplikasi di hati ya dok ya. Nah itu pada saat setelah melakukan pengobatan dengan pembedahan itu lagi, apakah nanti itu bisa sembuh atau gimana dok? Yang diharapkan kan penyerapan akan kembali berjalan. Artinya setelah yang atas disambungkan dengan yang bawah kan alirannya bisa berjalan baik. Kalau alirannya berjalan baik, diharapkan penyerapan itu akan jalan. Kalau penyerapan berjalan, nutrisinya akan lebih baik, anak ini diharapkan akan mulai tumbuh. Nah, yang jadi problem itu kan kapan akan disambungnya? Karena problem anak-anak dan short bowel syndrome kan harus diatasi dulu masalah infeksinya, masalah yang lain. Kemudian nanti tahap demi tahap kita coba aliran ke bawahnya bagus. Namun kita akan menentukan kapan ini akan kita operasinya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan nanti bisa normal nggak? Normal untuk mananya? Normal untuk saluran pencernaan mungkin bisa. Tetapi kan untuk yang lain-lain karena ada infeksi, ada yang lain itu akan diikuti terus. Makanya anak-anak dengan short bowel syndrome itu akan long term follow up. Nah itu tuh karena tumbuh kembangnya itu kan harus diikuti terus gitu. Nah jadi memang buat ayah bunda yang memang punya si kecil dengan ya itu ya dok ya dengan short bowel syndrome itu ya memang butuh kesabaran ekstra ya dok, karena ya itu tadi kata dokter Alex perawatannya cukup lama karena itu banyak sekali indikasi dan efek samping yang terjadi pada si kecil pastinya. Tadi mulai dari adanya bisa terjatuh sampai gizi buruk ya dok ya, terus juga ada infeksi di hati dan infeksi-infeksi lainnya ya dok. Nah ya bunda di rumah, tadi kita udah dengerin nih penjelasan juga mengenai topik kedua kita mengenai short bowel syndrome. Nah sekarang nih dok, sebelum kita closing, nah aku mau dong dok dengar pesan dokter untuk ayah bunda di rumah nih yang punya mungkin si kecil yang terdiagnosa stoma pada anak ini ataupun dengan terdiagnosa dengan short bowel syndrome ini. Nah apa saja tuh dok pesannya dok? Baik, bapak ibu yang punya anak dengan stoma itu bukan sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang merawatnya sulit. Tapi memang juga tergantung dari letak stoma itu ada di mana. Kalau kolostomi mungkin tidak sesulit pada anak dengan yang stomanya di usus halus. Perawatannya mudah. Sekarang banyak metodenya, bisa menggunakan kantong ataupun kalau kantong terlalu mahal bisa menggunakan yang lain. Yang penting adalah dijaga supaya
daerah dinding perutnya tidak iritasi gitu. Sekarang banyak komunitas bukan komunitasnya, jadi grup-grup WhatsApp yang ibu-ibu dengan anak dengan stoma. Ya, Itu bisa saling bertukar informasi bagaimana cara perawatan sih. Terus kalau anak saya begini harusnya diapain gitu. Dan biasanya saya suka kenalkan tuh ibu-ibu yang anak dengan stoma baru, kenalkan dengan ibu-ibu yang ada stoma pas kebetulan ketemu di poliklinik. Gitu. Nah, jadi stoma memang seperti itu. Hanya memang kalau stoma pada yang di usus halus memang lebih sulit karena biasanya yang keluar lebih cair. Kalau lebih cair kadang-kadang si kantongnya sering bocor. Kalau kantongnya bocor jadi mengiritasi dinding perut. Tetapi bisa diakalin. Apalagi sekarang kita di tempat di harapan kita punya namanya tim perawatan luka dan stoma. Nah, bisa berkonsultasi dengan itu atau nanti dilihat diajarin bagaimana diedukasi bagaimana cara merawat stomanya. Betul ya. Nah, berarti kalau di RSAB sendiri ya dok ya, bagi pasien-pasien yang memang kontrol nih, apalagi kontrolnya dengan dokter Alex ya, pasti tahu akan di treatmentnya seperti apa. Dan kita juga punya salah satu keunggulannya karena kita punya tim perawatan luka itu ya dok ya. Tim perawatan luka dan stoma. Betul, tim perawatan luka dan stoma. Jadi ayah bunda nanti akan diedukasi dan diajari tuh cara perawatan stoma, kolostominya, stoma pada anaknya itu. Nah, itu mengenai stoma pada anak dok. Ya. Nah, kalau short bowel syndrome. Baik, kalau short bowel syndrome memang satu penyakit yang tidak mudah karena dia akan banyak kita perhatikan apa komplikasi yang mungkin muncul, baik komplikasi yang awal atau komplikasi yang baru belakangan muncul. Sehingga targetnya adalah bagaimana membuat pasien tidak jatuh dalam gizi buruk dan penyerapannya bisa dipakai sehingga anak ini akan bisa tumbuh kembali. Hanya memang tidak mudah dan memerlukan kesabaran dari orang tua dan tim dokter. Apalagi kasus-kasus dengan short bowel syndrome biasanya kita melibatkan begitu banyak dokter. Jadi timnya disebut dengan tim multidisiplin. Nah, tim multidisiplin itu bisa melibatkan dokter gizi anak, dokter endokrin, nanti ada dokter saraf, dan dokter yang lainnya itu untuk long term follow up-nya, sehingga anak ini akan bisa bertumbuh dan berkembang. Walaupun mungkin tidak bisa optimal seperti anak-anak normal lainnya, tetapi kita tetap berusaha bagaimana supaya anak ini bisa tumbuh kembang. Betul, berarti tetap ya dok mengupayakan yang terbaik pastinya ya dok dari para dokter, apalagi dokter Alex ini sebagai dokter bedah anaknya juga. Nah, jadi poinnya yang tadi dokter Alex sudah jelaskan bahwa untuk ayah bunda yang punya si kecilnya dengan short bowel syndrome, yaitu berarti memang harus sudah siap ya dok tentang komplikasi ataupun indikasi-indikasi yang mungkin akan terjadi pada si kecil, karena memang itulah salah satu ya bentuk dari komplikasinya yang akan terjadi karena short bowel syndrome-nya itu. Jadi itu rangkaian dari penyakitnya ya. Nah, betul, rangkaian dari penyakitnya dan efek dari komplikasi yang munculnya. Berarti memang sudah akan ada komplikasi-komplikasi itu yang ya dok ya. Betul. Jadi ayah bunda semua yang mungkin masih belum tahu ataupun masih awam mengenai stoma pada anak ataupun short bowel syndrome ini, nah ayah bunda juga bisa simak, jadi ayah bunda bisa makin tahu ya dok ya tentang salah satu penyakit kelainan bawaan ya dok, ini bisa dikatakan gitu. Oke, ayah bunda di rumah, nggak kerasa ya kita udah ngebahas 2 topik sekaligus nih dok di Info Sehat kali ini. Makasih banyak dokter Alex karena udah ngejelasin begitu banyak dan begitu detail nih mengenai stoma pada anak dan short bowel syndrome ini. Nah, jadi buat ayah bunda di rumah bisa simak baik-baik video ini mengenai stoma pada anak dan short bowel syndrome untuk pengetahuan lebih lanjut ya dok mengenai kenapa, terus apa indikasinya dan bagaimana perawatannya gitu. Oke ayah bunda semua, nanti sampai ketemu di info sehat lainnya. Tetap bersama kami di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Salam sehat dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Sampai jumpa.